Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi anak-anak kelas 12 MA Salafiyah Bandung Harjo yang saya cintai. Ini adalah pertemuan kita pertama kali yang untuk tahun ini, tahun ajar ini kita masih belum diperkenankan atau belum diizinkan untuk bertemu langsung bertatap muka, sehingga terpaksa kita harus membuat media pembelajaran secara daring seperti ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bab yang pertama, yaitu siasah syar'iyah atau siasah dusturiyah. Siasah syar'iyah atau siasah dusturiyah dalam pelajaran fikih ini bisa kita artikan sebagai politik syar'iyah atau politik Islam. Sebetulnya siasah syar'iyah ini sudah dimulai sejak Rasulullah SAW, baik ketika berada di Makkah maupun ketika berada di Madinah. Ketika berada di Makkah mungkin belum begitu banyak muncul permasalahan-permasalahan, karena pada waktu itu Islam pada masa Rasulullah SAW ketika masih berada di Makkah itu masih minoritas, sehingga belum bisa membentuk kekuasaan. Tapi aturan-aturannya sudah mulai dimulai pada waktu itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah di kota Madinah, maka di kota Madinah ini perkembangan Islam begitu sangat pesat, sehingga mau tidak mau Rasulullah membuat sistem pemerintahan pada waktu itu. Sudah banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam, kemudian membuat peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun adat istiadat, kebiasaan yang tidak tertulis. Itu sudah dimulai dan dilakukan pada waktu Rasulullah SAW ketika berhijrah di Madinah, di kota Madinah. Jadi upaya Rasulullah untuk membangun masyarakat yang berperadaban itu sudah benar-benar dapat dibuktikan melalui naskah Piagam Madinah. Ini yang dinamakan siasah syariah atau syariah atau siasah dusturiyah, politik secara Islam. Bahkan menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya, atau bisa kalian simak di buku kalian, yaitu seorang ahli fikih asal Mesir yang mengatakan bahwasanya prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam merumuskan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat, persamaan kedudukan setiap orang di mata hukum itu adalah sama, tanpa membeda-bedakan strata sosialnya, bahkan kekayaan, pendidikan, agama, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Semuanya di mata Islam atau di mata agama Islam itu sama, kedudukannya sama. Ya, maka dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling takwa, yang paling mulia di antara kalian adalah inna akramakum indallahi atqakum. Di mata Allah, orang yang paling mulia itu bukan karena kekayaannya, bukan karena rasnya, bukan karena warna kulitnya, tapi yang paling menentukan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi menurut Abdul Wahab Khalaf,
Ini ajaran, sistem, dan sistem pemerintahan yang telah diajarkan sesuai dengan ajaran agama Islam itu semuanya adalah berdasarkan hak-hak asasi manusia dalam menyusun undang-undangnya. Ya, dalam menyusun undang-undangnya ini berdasarkan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat. Jadi persamaan kedudukan di mata Tuhan sama, di mata agama adalah sama. Karena yang membedakan itu bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, bukan karena warna kulit atau ras atau kekayaan dan lain sebagainya. Semuanya adalah sama. Di mata Allah, di mata agama, semuanya sama. Semuanya sama, tidak ada yang membeda-bedakan atau bahkan strata sosialnya. Semuanya sama. Yang membedakan adalah napa? Inna akramakum indallahi atqakum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup siasah syariah. Jadi pembahasan siasah syariah ini ada beberapa bidang yang dibahas, yaitu meliputi 4 bidang. Apa saja 4 bidang itu? Yaitu yang pertama adalah bidang siasah tasri'iyah, kemudian yang kedua adalah bidang siasah tanfidiyah, dan yang ketiga adalah bidang siasah qada'iyah, dan yang keempat adalah bidang siasah idariyah. Nah, sekarang bidang siasah tasri'iyah, apa saja yang masuk dalam ruang lingkup bidang siasah tasri'iyah? Yang termasuk di dalamnya adalah permasalahan atau persoalan ahlul halli wal aqdi, persoalan perwakilan rakyat, kemudian hubungan antara seorang muslim dengan non-muslim, dan persoalan perundang-undangan, undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah masuk dalam bidang siasah tasri'iyah. Kemudian yang masuk dalam bidang siasah tanfidiyah, ini termasuk di dalamnya adalah persoalan imamah, khalifah, kemudian pengangkatan seorang pemimpin atau dibaiat, kemudian mengangkat anggota kementerian dan lain sebagainya. Itu masuk dalam bidang siasah tanfidiyah. Dan yang ketiga, bidang siasah qada'iyah. Bidang siasah qada'iyah ini mencakup meliputi beberapa hal permasalahan, yaitu diantaranya permasalahan peradilan dan kejaksaan. Dan yang terakhir, bidang siasah idariyah ini adalah masuk masalah-masalah administrasi, kepegawaian, dan lain sebagainya. Jadi ruang lingkup siasah siasah syariah ini ada 4 bidang, yaitu yang pertama bidang tasri'iyah, tanfidiyah, qada'iyah, dan idariyah. Kemudian selanjutnya yaitu sumber siasah dusturiyah atau sumber siasah syariah atau siasah syariah tadi. Sumbernya atau dasar hukumnya, landasannya itu apa saja. Di sini disebutkan ada paling tidak ada 4 atau 5 ya. Di sini saya tuliskan 4 di dalam PowerPoint, bisa kalian simak, atau mungkin di dalam buku Anda itu ada 5. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama Al-Quran. Ini jelas sebagai sumber landasan pertama yang dijadikan kebijakan untuk menentukan sebuah peraturan. Pertama adalah Al-Quran. Itu jelas sebagai masodir, sebagai sumber, sebagai landasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran, Al-Hadis maksud saya, Al-Hadis, yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, berhubungan dengan pemerintahan, dengan kebijakan-kebijakan Rasulullah dalam menerapkan hukum ketika pada saat beliau baik berada di Mekah ataupun berada di Madinah. Itu yang dijadikan landasan-landasan hukum, landasan-landasan atau sumber siasah dusturiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah atharus sahabat atau kebijakan-kebijakan para khulafaur rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan pada saat beliau memimpin pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah ijtihad para ulama, atau ada yang menambahi konvensi. Konvensi ini adalah adat kebiasaan suatu bangsa
yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi kebiasaan yang sudah berjalan itu bisa dijadikan sebagai sumber, sebagai landasan untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Maka dalam qawaidul fiqhiyah itu ada namanya al-adah muhakamah. Jadi kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Untuk peta konsepnya, kaitannya tentang siasah syariah atau dalam hal ini khilafah, itu bisa kalian simak, bisa kalian lihat baik dalam buku ataupun dalam PowerPoint yang saya sampaikan, yaitu khilafah ini yang menjadi pokok pembahasannya itu adalah pengertiannya, kemudian dasar hukumnya, kemudian tujuan dan hikmahnya. Dasar ini juga mempunyai beberapa poin. Yang pertama, dasar persamaan derajat seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian dasar tauhid, dasar persatuan ilmiah, dasar musyawarah, dasar keadilan dan kesejahteraan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang khilafah. Tadi sudah saya sebutkan peta konsepnya, yaitu khilafah pengertiannya, kemudian dasar hukumnya apa, kemudian tujuannya apa, dan hikmah dan hukumnya apa. Jadi hukum untuk membuat khilafah seperti apa, itu insya Allah nanti akan kita bahas secara bertahap. Sekarang kita membahas tentang pengertian khilafah itu sendiri. Khilafah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata kholafa. Kholafa yakhlifu khilafatan, yang artinya menggantikan. Ya, bisa kalian simak dalam buku kalian, bisa kalian lihat di PowerPoint juga, atau dalam slide yang saya sampaikan ini bisa kalian lihat bahwasanya khilafah ini artinya adalah menggantikan. Artinya apa? Menggantikan kepemimpinan sebelumnya, yaitu pada waktu itu kepemimpinan Islam itu dimulai pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, maka kepemimpinan ini dipegang oleh para khulafaur rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh sahabat Umar, kemudian Umar setelah beliau wafat kemudian dilanjutkan dengan sahabat Utsman, dan yang terakhir adalah sahabat Ali. Setelah sahabat Ali itu ada pemerintahan Daulah Umayyah, kemudian ada Daulah Abbasiyah dan seterusnya. Dan yang terakhir di pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang hukum dan hikmah dari khilafah itu sendiri. Bagaimana hukum membentuk khilafah, kemudian hikmahnya apa. Ini berdasarkan pendapat yang diikuti oleh mayoritas atau muktabar, maka hukum mendirikan khilafah itu hukumnya fardu kifayah dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Yang pertama ijma sahabat, kemudian demi menyempurnakan kewajiban, kemudian untuk memenuhi janji Allah, dan yang terakhir ada hikmahnya juga. Selain hukumnya tadi kita sudah tahu yaitu fardu kifayah, jadi hikmah khilafah itu kalau ditegakkan dengan tujuan yang jelas, dengan dasar-dasar untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan bersama, maka pada akhirnya hal itu akan membuat masyarakat hidup dengan tenang, nyaman dan aman. Kemudian selain itu, upaya untuk pengendalian yang dilakukan pemerintah yang disertai dengan pemenuhan aspirasi rakyat itu juga dapat melahirkan kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga keragaman baik suku, agama, ras dan lain sebagainya. Itu kita nikmati sebagai anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan yang terakhir sebelum
untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Namun sebelum kita akhiri, ada tugas individu yang harus kalian kerjakan, yaitu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda apa pentingnya belajar siasah syariah? Jadi nanti sampaikan, uraikan alasan kenapa kok sampai belajar siasah syariah itu sangat penting menurut kalian. Lalu kemudian bagaimana menurut Anda pemerintahan Indonesia saat ini sesuai dalam perspektif siasah syariah. Nah, tugas kalian, 2 pertanyaan ini kalian jawab dengan membuat rekaman video Anda minimal berdurasi 2 menit untuk menjawab pertanyaan 2 tadi. Silakan nanti dikirim ke WA saya, jadi paling lambat minggu depan tanggal 27 Juli 2020. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.